Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Amin, semangat. Saat ini saya ingin membagi renungan firman Tuhan yang saya beri judul Harap Tenang, Ada Ujian. Teman-teman semua, anak-anak kita beberapa waktu yang lalu sudah menerima rapot. Mereka sudah menerima hasil dari apa yang mereka pelajari selama ini. Dan kalau kita ingat waktu kita ujian, anak-anak kita ujian, ditempel di pintu kelas mereka tulisan harap tenang, ada ujian. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah orang yang di luar tenang, orang yang sedang melakukan ujian tenang, pengawas juga tenang. Tujuannya agar anak-anak kita yang mengalami ujian tersebut dapat tenang dan mengerjakan semua soal-soal dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi ujian, tenang. Jangan gerasa gerusu. Silent. Tenang. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa rencana Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita lewat ujian ini. Teman-teman semua, kitab Ayub pasal 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang pertama, ujian diberikan Tuhan kepada kita dan kita dapat mengerjakannya dengan ketenangan adalah supaya kita tahu, Tuhan tahu kualitas kehidupan kita. Apakah dari emas, apakah dari perak, ataukah dari rumput-rumput kering yang jikalau diuji, dibakar di dapur perapian menjadi debu, atau semakin teruji, semakin murni. Itu yang pertama, tujuan daripada ujian. Yang kedua, Mazmur 17 ayat 3. Bila engkau menguji aku, memeriksa pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan di dalam diriku. Mulutku tidak terlanjur. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita mengerti tujuan-tujuan Tuhan, direction Tuhan, arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa juga tenang membuat sebuah keputusan. Tidak terlanjur. Orang yang merasa gerusu tidak tenang karena di dalam ujian dia yang dihadapinya, dia bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan saudara, menyalahkan sahabat, menyalahkan perusahaan, menyalahkan apapun. Mulut yang terlanjur terhindar ketika kita tenang. Yang terakhir yang ingin saya bagikan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang engkau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Ia mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan dirimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal, yang engkau kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti mengajari seorang anak. Haleluya. Yang terakhir tadi adalah dikatakan supaya kita rendah hati, jangan sombong. Supaya kita bersandar sama Tuhan, bahwa kita hidup, kita makan bukan dari roti saja, tapi dari perkataan Tuhan. Dan yang sangat terakhir adalah supaya kita insaf. Di dalam ujian ini kita tafakur, kita meditasi, kita silent, kita insaf bahwa ada sesuatu yang salah di masa lalu yang kita lakukan, sehingga ada ujian yang diberikan, yang diizinkan kepada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita. Harap tenang, sedang berlangsung ujian. Amin.